Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Heni Handayani, CGP Angkatan 10, SMK Negeri 1 Karawang, akan memaparkan aksi nyata yang saya buat pada modul 1.1. Sebelum saya mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada guru atau yang dinamakan teacher center, yang artinya saya lebih mendominasi pembelajaran daripada murid. Dalam pembelajaran, saya yang banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Saya sangat fokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Saya cenderung tidak memperhatikan karakteristik anak dalam belajar. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan anak yang mengakibatkan siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada murid atau yang dinamakan student oriented, di mana siswa atau murid yang menjadi subjek pembelajaran dan terlibat aktif selama proses pembelajaran, sehingga nantinya mereka akan menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang akan saya laksanakan ke depannya. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa anak terlahir bukan dari selembar kertas putih, melainkan anak diibaratkan sebagai kertas buram atau samar yang sudah ada coretan sejak lahir. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk, yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik bukan hanya mentransfer ilmu saja, melainkan menuntun, menebalkan coretan-coretan yang baik dan menyamarkan coretan-coretan yang buruk untuk menumbuhkan kekuatan sesuai kodratnya sebagai manusia. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pengajaran saya di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pengajaran yang saya lakukan menjadi menyenangkan dan murid pun menjadi antusias untuk belajar. Akhirnya timbullah ide dengan praktik pengajaran yang saya laksanakan, dengan cara mengubah metode pembelajaran yang saya laksanakan yang awalnya teacher oriented menjadi student oriented, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Berikut ini catatan praktik baik pembelajaran yang telah saya terapkan. Sebelum melaksanakan aksi, terlebih dahulu saya berdiskusi dengan rekan sejawat atau guru kelompok mata pelajaran di sekolah. Kemudian menyiapkan modul pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. Pembelajaran dimulai dengan berdoa, menanyakan aktivitas mereka, mengkondisikan siswa dan media pembelajaran, persepsi, serta pemberian motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian saya memaparkan bentuk penilaian yang akan diambil, menyampaikan materi secara singkat, dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran saya menggunakan PBL yang saya integrasikan dengan teknologi. Untuk memunculkan semangat dan memecahkan kekakuan atau kejenuhan dalam belajar, saya melakukan ice breaking. Bu Farida ada di mana?
Saya membimbing siswa untuk dapat terlibat aktif pada saat mereka berdiskusi atau berkolaborasi dalam kelompok. Selain itu juga, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, saya membuat beberapa masalah atau soal yang harus diselesaikan oleh kelompok dalam bentuk game, di mana perwakilan kelompok memainkan game yang sudah saya sediakan, dan di dalam peraturan game tersebut ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh kelompok, tetapi ada juga reward atau hadiah yang akan mereka dapatkan. Saya juga mewujudkan kepemimpinan siswa pada saat mereka presentasi membahas soal yang sudah mereka selesaikan di depan kelas. Selain menyimpulkan materi bersama siswa, pada saat mengakhiri pembelajaran, saya melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian siswa agar dapat mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saya juga melaksanakan penguatan karakter dengan tujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri siswa. Selama proses pelaksanaan aksi nyata, saya masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Maka, untuk mengatasi tantangan tersebut, saya memotivasi siswa tersebut dengan memberikan penguatan dan melatih berbicara di depan umum serta melibatkan siswa pada tahap-tahap pembelajaran. Tantangan yang kedua, masih ada beberapa siswa yang kurang mandiri dan hanya mengandalkan temannya saja. Untuk mengatasi tantangan yang kedua tersebut, saya membimbing siswa tersebut dengan melakukan pendekatan secara personal dan menuntunnya agar lebih mandiri. Berikut ada beberapa testimoni dari beberapa rekan guru dan siswa serta mahasiswa yang pernah terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Azhara, selaku rekan mengajar Ibu Heni Handayani MPD. Pembelajaran yang Ibu Heni laksanakan mencerminkan prinsip Ki Hajar Dewantara, di mana keaktifan siswa menjadi ruang untuk mereka mengembangkan potensinya dalam proses belajar. Metode yang diimplementasikan juga sesuai dengan era digital saat ini. Beliau memanfaatkan teknologi sebagai inovasi media pembelajaran di kelas. Selamat dan sukses untuk Ibu Heni dalam menempuh pendidikan guru penggerak angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nafgan. Saya kelas 10 dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karawang Barat. Saya murid Ibu Heni Handayani, SPD calon penggerak angkatan 10 pada mata pelajaran matematika. Menurut pendapat saya, Bu Heni itu mengajar di kelas itu sangat baik dan menyenangkan menurut saya. Beliau juga sangat suka dengan pertanyaan kritis. Jika kami sebagai murid bertanya sesuatu tentang pelajaran tersebut, Bu Heni tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, melainkan Bu Heni mengajak untuk mencari jawabannya bersama-sama, seperti diskusi dan lain-lain. Beliau juga menuntut kami sebagai murid untuk berkreatif, seperti membuat alat peraga pada materi tertentu dan lain-lain sebagainya. Dan Bu Heni juga menuntut kami untuk berani dalam mengekspresikan diri, seperti Ibu menyuruh kita untuk presentasi, bertanya jika kami tidak tahu persoalan tersebut, dan lain-lainnya. Terima kasih untuk Bu Heni dan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Faridawati Saragi. Saya salah satu guru di SMK Negeri 1 Karawang. Saya merupakan rekan Ibu Heni Handayani yang merupakan CGP Angkatan 10. Pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Heni Handayani sangat sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana murid-murid diberikan ruang untuk belajar secara mandiri dan berperan secara aktif. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Heni juga sesuai dengan perkembangan zaman, di mana Bu Heni juga mampu menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang sedang lagi berkembang. Inovasi pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Heni juga dapat diterapkan dan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya.
Selamat menempuh pendidikan calon guru penggerak buat Bu Heni. Sukses selalu. Semoga berhasil. Salam. Demikianlah penerapan aksi nyata yang telah saya terapkan di dalam pembelajaran. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.